Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Semua berawal dari sebuah gaun pengantin yang tak pernah terpakai. 3 hari sebelum hari paling bahagia dalam hidup kakakku, dia menghilang membawa serta semua harapan dan kebahagiaan. Hidupku yang tenang seketika hancur. Aku dipaksa menjadi pengantin pengganti, dinikahkan dengan seorang pria yang bahkan tak pernah kulihat wajahnya. Tapi, saat topengnya terbuka, takdirku berubah menjadi neraka. Aku bukan hanya menikahi orang asing, tapi seorang badut yang menyimpan rahasia kelam, yang akan mengubah segalanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Amelia. Kehidupanku sangatlah biasa. Aku hanya seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu universitas negeri di Jakarta. Sementara kakakku, dia adalah segalanya. Namanya Aurora. Dan dia adalah primadona keluarga, bahkan primadona kampus. Semua orang menyukainya. Mulai dari parasnya yang cantik bak bidadari, otaknya yang cemerlang, hingga kepribadiannya yang ramah. Setiap hari, hidupku seolah berada di bawah bayang-bayangnya. Dan itu tidak pernah menjadi masalah buatku. Aku menyayanginya. Begitu juga dengan kedua orang tuaku. Kami adalah keluarga yang bahagia, meskipun tidak bergelimang harta. Hingga semuanya berubah. 2 bulan yang lalu, ayah dan ibu datang kepadaku dengan wajah yang berseri-seri. Ayah bilang, ada seorang pengusaha sukses yang ingin melamar Aurora. Namanya Dika Mahendra. Pengusaha muda yang terkenal sukses dan dermawan. Ayah dan ibu benar-benar terobsesi dengan perjodohan ini. Mereka merasa keluarga kami bisa naik level, dari kalangan biasa menjadi terpandang. Singkat cerita, Aurora menyetujui. Meskipun ada keraguan di matanya. Aku tahu, ia tidak mencintai Dika Mahendra. Tapi, ia melakukannya demi kedua orang tua kami. Ia juga tidak banyak bicara soal perjodohan ini. Yang ia tahu, ia hanya perlu menurut. Sejak saat itu, persiapan pernikahan pun dimulai. Mulai dari urusan catering, gedung pernikahan, hingga gaun pengantin mewah yang dirancang khusus oleh seorang desainer terkenal, yang konon katanya gaun pengantin itu dihiasi berlian, seharga rumah mewah di kawasan elit. Pernikahan akan digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan. 3 hari sebelum hari H, malapetaka itu terjadi. Semua undangan sudah disebar, dekorasi sudah terpasang, gaun pengantin sudah siap dipakai. Tapi, kakakku menghilang. Malam itu, saat aku masuk ke kamarnya untuk mengajaknya makan malam, aku tidak menemukannya. Yang ada, hanya sebuah surat yang terletak di atas meja belajarnya. Dengan perasaan cemas, aku membaca surat itu. Aku pergi. Aku tidak bisa menikah dengan Dika Mahendra. Maafkan aku sudah jatuh cinta dengan pria lain. Hanya itu. 3 kalimat pendek, yang menghancurkan semua harapan kami. Panik. Kata itulah yang bisa menggambarkan situasi kami saat itu. Ibu menangis histeris. Ayah, yang selama ini selalu kuat, tiba-tiba jatuh pingsan. Dia tidak sanggup menanggung malu. Bahkan dokter yang datang ke rumah mengatakan, ayah mengalami serangan jantung ringan akibat tekanan batin yang amat sangat. Kami mencoba mencari tahu kemana Aurora pergi. Tapi tidak ada petunjuk. Handphonenya mati. Teman-temannya tidak tahu. Bahkan pacar rahasianya pun tidak kami temukan. Dunia kami runtuh. Tepat saat malam itu, ketika aku duduk di samping ayah yang terbaring lemah, ibu memanggilku. Matanya sembab, tangannya gemetar. Amelia, kamu harus menggantikan kakakmu, katanya pelan. Pernikahan ini tidak boleh batal. Reputasi keluarga kita akan hancur. Ayahmu bisa mati karena malu. Aku terdiam. Menikah dengan pria yang tidak kukenal? Menggantikan posisi kakakku? Tidak, ini tidak benar.
Tapi melihat kondisi ayah, aku tidak bisa menolak. Baik, aku akan melakukannya, ucapku, dengan hati yang hancur. Pernikahan itu tetap berjalan. Gaun pengantin yang seharusnya dipakai kakakku kini dikecilkan, agar pas di tubuhku. Aku merasa seperti boneka, tanpa perasaan. Hari Haji Jakarta begitu ramai. Jalanan padat merayap. Tapi hatiku terasa sunyi. Aku berjalan di dalam ballroom hotel mewah di bilangan Jakarta Pusat. Langkah kobra. Gaun putih yang membalut tubuhku terasa menyesakkan. Ini bukan mimpiku. Di ujung altar, aku melihat punggung seorang pria. Ia mengenakan setelan jas hitam yang tampak mahal. Rambutnya hitam pekat, bahunya tegap. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Setidaknya dia tampan, bisikku dalam hati. Semakin dekat, semakin aku merasakan aura berbeda. Pria itu tidak menoleh. Ia terus membelakangiku. Para tamu undangan berbisik-bisik, menunjuk ke arahku. Aku bisa mendengar jelas. Bukankah dia adiknya? Aku tidak peduli. Yang aku pikirkan hanya menyelesaikan pernikahan ini. Dengan hati yang remuk, aku berjalan. Dan saat ia membalikan tubuhnya, semua duniaku runtuh. Pria itu bukan Dika Mahendra. Di wajahnya terdapat riasan badut, dengan hidung merah yang besar, dan senyum yang dibuat lebar. Aku tidak bisa percaya. Pria yang akan kunikahi seorang badut? Waktu seolah berhenti. Duniaku terasa sunyi. Aku menatapnya. Dia berdiri di hadapanku dengan senyum badut yang terasa mengejek. Bagaimana mungkin? Di mana Dika Mahendra? Kenapa orang tuaku membiarkan ini terjadi? Ayah dan ibu tidak terlihat di antara tamu undangan. Hanya ada para kerabat dan rekan bisnis yang saling berbisik, memandangku dengan tatapan kasihan. Aku ingin berteriak, menolak pernikahan ini. Tapi, suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Tangan pria itu terulur, seolah menyambutku. Aku ragu-ragu. Tapi, sebuah tangan lain mendorongku pelan dari belakang. Itu, Paman Budi, kakak dari ibuku. Ia berbisik, teruslah berjalan, Amelia. Jangan memalukan keluarga. Dengan air mata yang tak bisa kutahan, aku melangkah. Tanganku menyambut tangannya. Meskipun di balik riasan dan sarung tangan putihnya, aku bisa merasakan jemarinya yang dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatapku dengan mata yang penuh misteri. Setelah pemberkatan selesai, kami diminta untuk berfoto bersama. Pria itu tetap diam, kaku. Sementara aku hanya bisa tersenyum palsu. Setiap jepretan kamera, setiap sorot lampu, terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Setelah itu, kami langsung menuju ke sebuah rumah sederhana di kawasan Jakarta Timur, bukan ke apartemen mewah atau rumah besar di kawasan elit seperti yang kudengar dari cerita orang tuaku. Rumah itu terasa asing. Dan di sanalah aku melihatnya lagi. Pria yang membuat hatiku bergetar. Dika Mahendra. Dia berdiri di depan rumah, mengenakan kaos polos dan celana jeans. Tatapannya dingin, dan bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Selamat datang di rumah suamimu, Aurora. Maaf, Amelia, katanya. Aku terkejut. Aku tidak mengerti, ucapku, gemetar. Dika Mahendra tertawa. Tawa yang kejam. Kamu tidak perlu mengerti. Yang kamu perlu tahu ini adalah balas dendam. Dia lalu menjelaskan semuanya, dengan nada yang penuh amarah. Ternyata, Dika Mahendra dan keluarganya tidak seburuk yang kudengar. Mereka adalah korban dari kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh ayahku. Ayahku meminjam uang dari ayah Dika, dan tidak pernah mengembalikannya. Ketika Aurora dijodohkan, ayah Dika setuju, dengan satu syarat uang itu dianggap lunas. Tapi, ayahku berbohong. Ia tetap tidak melunasi uang itu, dan malah memberikan Aurora kepada Dika. Ketika Aurora kabur, Dika merasa dipermainkan. Harga dirinya jatuh. Ia merasa
Keluarga kami telah mempermalukannya. Kamu dan keluargamu telah mempermainkan kami. Jadi biarkan aku yang membalasnya. Ucap Dika, dengan mata yang menyala. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa bodoh. Konyol. Kenapa aku tidak pernah tahu soal ini? Kenapa orang tuaku tidak pernah jujur? Tukang badut ini bukan suamimu, lanjut Dika, menunjuk ke arah pria yang berdiri di sampingku. Dia hanya pengawal pribadiku. Pria itu melepas topengnya. Ternyata di balik riasan badut, ada seorang pria yang sangat tampan. Wajahnya oval, hidungnya mancung, dan matanya hitam pekat, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Namaku, Rehan, katanya. Suaranya berat, tapi lembut. Aku menatapnya. Rehan pengawal Dika? Tapi, kenapa ia harus menjadi suamiku? Kenapa ia harus menjadi tumbal dari balas dendam yang tidak berdasar ini? Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Kamu adalah boneka kami. Ucap Dika, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aku dan Rehan di depan rumah itu. Aku ingin menangis, berteriak, meminta penjelasan. Tapi tidak ada yang mendengarku. Rehan tetap diam. Ia hanya memandangku, seolah ikut merasakan penderitaanku. Kemudian ia mengulurkan tangannya lagi. Ayo masuk, katanya. Suaranya kini terasa lebih hangat. Aku ragu. Tapi, mau kemana lagi? Aku tidak bisa kembali ke rumah orang tuaku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tinggal di sana. Tinggal dengan seorang pria yang baru ku kenal. Yang tidak lebih dari seorang pengawal. Pernikahan ini palsu. Hidupku kini menjadi lelucon. Tapi, di dalam diriku, ada sedikit harapan. Harapan bahwa Rehan tidak seburuk yang kukira. Harapan bahwa ia bisa menjadi satu-satunya tempatku untuk bersandar di tengah kekacauan yang terjadi. Rumah Rehan sangat jauh berbeda dari bayanganku tentang rumah seorang pengawal pribadi. Aku pikir, dia akan tinggal di apartemen kecil yang sempit. Tapi, rumahnya adalah sebuah rumah sederhana, tapi sangat bersih. Ada taman kecil di depannya, dengan beberapa bunga mawar merah yang mekar. Saat kami masuk, ia mempersilakanku duduk di sofa kecil yang terlihat usang. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengambilkan segelas air putih untukku, lalu duduk di kursi seberang, menatapku tanpa kata. Kenapa Dika Mahendra melakukan ini? Tanyaku akhirnya, memecah keheningan. Kenapa harus kamu yang menikahiku? Rehan menghela napas. Tuan Dika, dia merasa sangat dipermalukan. Keluargamu tidak hanya membatalkan pernikahan, tapi juga mempermainkan perasaannya. Aku menunduk, merasa malu dan bersalah. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin membantu ayah. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku melihat ketulusan di matamu. Sejak awal, aku sudah tahu kamu bukan Aurora. Aku terkejut. Bagaimana bisa? Matamu tidak memancarkan kesombongan. Dan kamu tidak memiliki aura yang sama seperti kakakmu. Jawabnya. Aku sudah lama menjadi pengawal Tuan Dika. Aku tahu bagaimana orang-orang berperilaku. Dan kamu berbeda. Aku terdiam. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Jadi, sejak awal dia sudah tahu? Kamu tidak perlu khawatir. Lanjut Rehan. Pernikahan ini hanya sandiwara. Aku akan melindungi dirimu selama kamu berada di bawah pengawasanku. Mendengar kata-kata itu, entah mengapa hatiku sedikit merasa tenang. Tapi, ada satu hal lagi yang menggangguku. Tapi, kenapa kamu setuju? Kenapa kamu rela melakukan ini? Rehan mengalihkan pandangannya, menatap keluar jendela. Setiap orang punya alasan untuk melakukan sesuatu, katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, kamu istirahatlah. Kamarmu ada di lantai atas. Aku menurut. Ia menunjukkan sebuah kamar kecil di lantai 2. Di dalamnya hanya ada sebuah kasur,
lemari pakaian, dan meja rias. Gaun pengantin yang kukenakan terasa sangat berat. Aku ingin sekali melepaskannya. Tapi, aku tidak tahu harus meletakkannya di mana. Saat aku membuka lemari, aku menemukan sebuah gaun tidur sederhana. Itu pakaian ibuku, kata Rehan, yang ternyata mengikutiku sampai ke depan pintu. Kamu bisa memakainya. Aku mengambil gaun itu. Rasanya sangat lembut. Mungkin ini gaun favorit ibunya. Terima kasih, ucapku. Sama-sama, jawabnya. Lalu pergi. Setelah berganti pakaian, aku kembali ke bawah. Rehan sudah tidak ada. Aku mencari-cari, dan akhirnya menemukannya di taman belakang. Ia sedang menyiram bunga. Ternyata kamu suka bunga, ucapku. Ia tersenyum. Senyum yang sangat hangat. Senyum yang membuat wajahnya terlihat semakin tampan. Ya, ibuku sangat menyukai mawar. Dia selalu mengatakan mawar adalah simbol ketulusan. Kami terdiam sejenak. Aku mengamati setiap gerak-geriknya. Ia tidak seperti pria kebanyakan. Ia punya hati yang lembut. Kamu tahu banyak tentang Dika Mahendra? Tanyaku. Rehan mengangguk. Ya, kami sudah seperti saudara. Lalu, kenapa dia membalas dendam seperti ini? Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kali ini, dia merasa dipermalukan. Dan ada satu rahasia lagi tentang diriku. Kamu harus tahu ini. Jantungku berdebar. Ada rahasia apa lagi? Apa dia juga adalah korban? Aku sebenarnya bukan pengawal, katanya, dengan suara yang berat. Aku adalah orang yang mengelola semua bisnis Tuan Dika. Aku adalah tangan kanannya. Dan Dika Mahendra tidak sekaya yang kamu pikir. Dia adalah orang yang bangkrut. Aku terkejut. Apa? Rehan mengangguk. Ya. Dia bangkrut. Dia hanya berpura-pura kaya agar bisa menikah dengan Aurora. Dan pernikahan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa menutupi semua hutang-hutangnya. Keluarga besarnya yang menanggung semua biaya pernikahan. Dan sekarang mereka juga yang menuntutnya. Ternyata ada rahasia yang lebih besar lagi. Ternyata semuanya hanyalah sandiwara. Dan aku berada di tengah-tengah sandiwara ini. Dan tukang badut itu siapa? Tanyaku, penasaran. Rehan tersenyum. Itu aku. Ternyata, selama ini, aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar boneka. Pikiranku seolah berputar. Jadi, dia, Ren, pria yang di hadapanku ini, adalah tukang badut yang menikahiku. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia harus menutupi kebangkrutan Dika Mahendra dengan cara yang begitu konyol? Aku tidak mengerti. Bisikku, tak percaya. Kamu mengelola semua bisnisnya. Dan dia bangkrut? Bukankah itu tidak masuk akal? Rehan mengangguk. Matanya menatapku dengan sorot yang dalam. Aku tahu. Tapi, Tuan Dika dia terjerat hutang. Dia adalah penjudi, dan dia kehilangan semuanya. Dia juga tidak pernah mau jujur kepada keluarganya. Lalu, apa hubungannya denganmu? Aku adalah anak dari sopir pribadinya. Ayahku meninggal saat mencoba menyelamatkan Tuan Dika dari kecelakaan. Sebagai ucapan terima kasih, keluarga Dika Mahendra mengadopsiku. Mereka menyekolahkanku dan memberiku pekerjaan. Mereka adalah keluargaku, dan aku harus membalas budi. Aku terdiam, tidak menyangka ada kisah yang begitu pilu di balik semua ini. Rehan mengorbankan segalanya demi keluarga yang telah menyelamatkan hidupnya. Jadi pernikahan ini adalah sandiwara untuk menutupi hutang-hutangnya? Tanyaku. Ya, keluarga Tuan Dika tidak tahu kalau dia bangkrut. Mereka menyuruhnya menikah dengan Aurora,
karena mereka tahu keluarga kalian bisa menolongnya keluar dari masalah ini. Tapi, saat Aurora kabur, mereka berpikir, cara terbaik untuk menutupi ini adalah dengan menyuruhku menggantikan posisinya. Hatiku terasa sakit. Aku hanya tumbal. Boneka yang digunakan untuk menutupi kebohongan dan hutang yang besar. Kenapa orang tuaku tidak jujur? Tanyaku, dengan suara bergetar. Aku tidak tahu, jawab Rehan, menatapku dengan penuh penyesalan. Tapi, aku tahu, kamu tidak pantas menerima semua ini. Kamu harusnya tidak berada di sini. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis, membiarkan semua rasa sakit keluar. Rehan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk di sampingku, mengusap punggungku dengan lembut. Menangislah, bisiknya. Tidak ada yang akan mendengar. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Mendengar kata-kata itu, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, ada seseorang yang mengerti perasaanku. Seseorang yang tidak memandangku sebagai boneka. Setelah beberapa saat, aku berhenti menangis. Aku menatapnya. Matanya terlihat lelah, tapi penuh dengan ketulusan. Jadi kita apa? Tanyaku. Bagaimana dengan pernikahan ini? Pernikahan ini tidak sah, katanya, mengejutkanku. Di mata Allah kita tidak terikat. Ini hanya sandiwara untuk membohongi orang-orang. Di mata hukum, kita juga tidak terikat. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Aku menunduk, merasa campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut. Lalu, apa yang akan terjadi padaku? Lalu, apa yang akan terjadi padaku? Tanyaku, dengan suara pelan. Rehan tersenyum. Kamu aman bersamaku. Aku akan melindungimu. Selama kamu berada di sini, tidak ada yang akan menyakitimu. Kata-katanya seperti sebuah janji. Sebuah janji yang, entah kenapa, membuat hatiku terasa lebih hangat. Aku punya satu rahasia lagi, katanya. Aku menatapnya. Rahasia apa lagi? Tukang badut yang kau lihat tadi bukan hanya sandiwara. Aku memang seorang badut. Aku adalah badut profesional. Aku sudah melakukannya sejak kecil. Aku terkejut. Kenapa? Itu adalah pekerjaanku yang sesungguhnya. Aku menjadi badut untuk membuat anak-anak tertawa. Aku menatapnya. Tidak menyangka, di balik semua kekacauan ini, ada seorang pria yang memiliki hati yang lembut. Aku akan pergi, katanya. Tiba-tiba, ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Kamu mau kemana? Aku harus pergi ke sebuah acara di Bali. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Tapi, kamu jangan kemana-mana. Tetaplah di rumah. Aku akan menyuruh seseorang menjagamu. Ia berdiri, mengambil koper kecilnya, dan pergi begitu saja. Meninggalkan aku sendirian di rumah itu. Dengan semua rahasia yang baru saja terungkap. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus tinggal di rumah ini, sendirian, tanpa tahu kapan ia akan kembali. Dan, kenapa aku harus tinggal di rumah ini? Malam itu terasa sangat panjang. Aku sendirian di rumah Rehan. Rumah ini terasa begitu besar dan kosong. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh semua rahasia yang telah diungkapkan Rehan. Dika Mahendra yang bangkrut, pernikahan palsu, dan Rehan yang ternyata seorang badut. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa menghubungi siapapun. Handphoneku tertinggal di rumah orang tuaku. Dan aku tidak tahu nomor telepon Rehan. Aku merasa terisolasi. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Aku terkejut. Siapa yang datang? Jantungku berdebar kencang. Aku melihat jam dinding. Sudah tengah malam. Aku tidak berani membuka pintu. Aku bersembunyi di balik sofa, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara.
Ketukan itu semakin keras. Amelia, Amelia, buka pintunya. Suara itu, suara Dika Mahendra. Aku tidak bergerak. Aku tetap diam. Aku tidak ingin berurusan dengannya. Aku tak. Ketukan itu berhenti. Aku menghela napas lega. Tapi, tidak lama kemudian, aku mendengar suara kaca pecah dari jendela dapur. Aku berteriak dan berlari ke kamarku di lantai atas. Aku mengunci pintu dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Aku mendengar langkah kaki di lantai bawah. Suara itu semakin dekat. Jantungku berdebar kencang. Aku berdoa, memohon perlindungan dari Allah. Amelia, keluarlah. Aku hanya ingin berbicara, teriak Dika Mahendra. Suaranya penuh amarah. Aku tidak menjawab. Aku hanya bisa menangis. Aku benar-benar takut. Aku ingin Rehan kembali. Setelah beberapa saat suara itu menghilang, aku menunggu selama 1 jam, sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar dari bawah tempat tidur. Aku melihat ke bawah, dan tidak ada siapapun. Aku kembali ke bawah, dan melihat dapurku berantakan. Jendela pecah, dan ada pecahan kaca di mana-mana. Aku gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku hanya bisa menunggu Rehan kembali. 2 hari kemudian, Rehan kembali. Ia melihatku dengan wajah terkejut. Aku duduk di sofa, dengan selimut tebal yang menutupi tubuhku. Mataku bengkak, dan wajahku pucat. Amelia, apa yang terjadi? Tanyanya, dengan suara khawatir. Aku menceritakan semuanya. Tentang kedatangan Dika Mahendra, tentang kaca yang pecah, tentang ketakutanku. Rehan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mengeras. Matanya menyala, penuh amarah. Dia tidak seharusnya datang ke sini, katanya, menggertakkan giginya. Aku sudah memperingatkannya. Kenapa dia datang? Tanyaku, dengan suara bergetar. Dia ingin mengambilmu. Dia ingin menggunakanmu untuk menakut-nakuti keluargamu, agar mereka melunasi hutang ayahnya. Aku terkejut. Aku tidak menyangka Dika Mahendra bisa sekejam itu. Kamu aman sekarang, katanya, memegang tanganku. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu lagi. Aku menatapnya. Aku merasa tenang. Rehan adalah satu-satunya orang yang aku percaya sekarang. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal. Bagaimana kamu tahu aku dalam bahaya? Tanyaku. Rehan menunduk. Aku tidak bisa memberitahumu, katanya. Kenapa? Karena kamu tidak akan percaya. Aku mendesak. Aku percaya padamu. Katakan padaku. Iya. Menghela napas. Baiklah. Aku tahu kamu dalam bahaya, karena aku memasang kamera pengawas di rumah ini. Aku ingin memantau semua yang terjadi. Aku terkejut. Aku merasa marah. Aku tidak suka dengan fakta. Ia memata-mataiku. Kenapa kamu melakukan itu? Tanyaku, dengan suara tinggi. Kenapa kamu tidak jujur? Rehan menatapku. Aku tidak ingin kamu takut. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak ingin kamu tahu kalau kamu tidak aman di rumah ini. Tapi aku berhak tahu. Aku tahu. Maafkan aku. Katanya. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau senang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rehan memata-mataiku, tapi ia melakukannya untuk melindungiku. Hati kecilku mengatakan bahwa ia bisa dipercaya. Aku maafkan kamu. Ucapku, pelan. Rehan menatapku dengan mata yang berbinar. Terima kasih, Amelia. Iya.
Kemudian mengeluarkan handphone dari kantong celananya. Kita harus melaporkan ini ke polisi, ucapnya. Dika tidak boleh menyentuhmu lagi. Tunggu, kataku. Kenapa? Kita tidak bisa berbicara baik-baik. Kamu tidak tahu Dika. Dia sangat berbahaya. Jawabnya. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya. Aku terdiam. Ada banyak hal yang ingin ku ketahui. Kenapa Dika sangat membenciku? Kenapa ia harus menggunakan aku untuk membalas dendam? Dan kenapa Rehan harus melindungi aku? Kenapa kamu melindungiku? Tanyaku, memberanikan diri. Rehan menatapku. Karena kamu adalah tanggung jawabku, katanya. Aku tidak puas dengan jawabannya. Itu tidak benar. Kamu tidak punya kewajiban untuk melindungiku. Kamu hanya pengawal. Aku bukan pengawal, katanya, dengan suara berat. Aku adalah orang yang menyayangimu. Jantungku berdebar. Apakah aku salah dengar? Apa? Aku menyayangimu, katanya, dengan suara yang tegas. Aku sudah lama memperhatikanmu. Sejak kamu masih mahasiswi. Aku sering melihatmu di kafe dekat kampus. Kamu selalu membaca buku, sambil ditemani kopi. Kamu sangat berbeda dari gadis-gadis lain. Aku terkejut. Kamu kenal aku. Tidak secara langsung. Aku hanya mengagumi kamu dari jauh. Dan ketika Dika memintaku untuk menikahimu, aku setuju. Karena aku ingin menjagamu. Air mataku tumpah. Aku tidak menyangka ada pria yang begitu tulus kepadaku. Di tengah semua kekacauan ini, ada sebuah kebenaran yang terasa begitu indah. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Bagaimana dengan Aurora? Tanyaku. Apa yang terjadi padanya? Aku tahu di mana dia, katanya, mengejutkanku. Di mana? Dia ada di Bali. Dia pergi bersama kekasihnya. Dan kekasihnya adalah Rehan. Tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menatap ke arah pintu depan dengan wajah yang tegang. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan aku melihatnya. Dika Mahendra berdiri di depan pintu dengan wajah penuh amarah. Rehan, kau berani-beraninya mengkhianatiku, teriaknya. Kau mengambil Amelia. Dan kau menyembunyikan Aurora. Aku merasa takut. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Rehan berdiri di depanku, melindungiku. Aku tidak menyembunyikan Aurora, katanya, dengan suara tenang. Dia pergi dengan kekasihnya dan kekasihnya adalah tunanganmu, Dika. Dika tertawa. Tawa yang kejam. Bodoh. Kau pikir aku akan percaya? Dia kekasihmu yang sebenarnya, ucap Rehan. Dan kau tahu itu. Dika terdiam. Wajahnya pucat. Ia menatap Rehan dengan mata yang penuh kebencian. Kau ingin tahu kenapa aku menjadi badut? Tanya Rehan, dengan suara yang penuh amarah. Karena dia mencintai Aurora. Dan dia menyuruhku menikahimu agar dia bisa bersamamu tanpa diketahui orang lain. Dan dia adalah kakakku. Aku terkejut. Rehan? Tunangan? Dika? Aku tidak mengerti. Ya, kata Rehan, menatapku. Kakakku adalah kekasih rahasia Aurora. Dan dia yang menyuruhku menikahi dirimu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk. Dika kemudian tertawa. Pria bodoh. Kau ingin melindunginya? Kau pikir kau bisa mengambilnya dariku? Aku tidak mengambilnya darimu, kata Rehan. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Dika kemudian mengarahkan pistol ke arah Rehan. Kau akan menyesal, katanya. Jantungku berdebar kencang. Aku
tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dika, jangan, teriakku. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Aku melihat Dika menarik pelatuk. Dan kemudian semuanya terasa gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Suara tembakan itu menggema di seluruh ruangan. Telingaku berdenging, dan mataku seolah tidak bisa melihat apa-apa. Tubuhku terasa lemas. Tapi aku tidak merasakan sakit. Ketika pandanganku mulai jernih, aku melihat Raihan terbaring di depanku, dengan darah yang mengalir di bahunya. Ia melindungiku. Dika terkejut. Ia tidak menyangka Raihan akan melakukan itu. Bodoh, kenapa kau melindunginya? Teriak Dika dengan suara yang penuh amarah. Karena dia bukan Aurora, jawab Raihan dengan suara yang lemah. Dia tidak bersalah. Dika menatapku, lalu kembali menatap Raihan. Tiba-tiba ia membuang pistolnya dan berlari keluar rumah. Aku ingin mengejarnya, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menatap Raihan. Raihan, kenapa kau lakukan itu? Tanyaku dengan air mata yang tumpah. Aku tidak ingin kau terluka, katanya dengan senyum yang tulus. Aku sudah berjanji akan melindungimu. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis dan memegang tangannya. Aku memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Selama di rumah sakit, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku menjaganya dan merawatnya. Dan selama itu pula, aku tahu bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Seminggu kemudian, Raihan sadar. Ia melihatku. Matanya berbinar. Amelia, bisiknya. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, jawabku sambil menangis. Terima kasih kau telah menyelamatkanku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, jawabnya. Aku tidak ingin kau terluka. Aku memeluknya. Aku tidak peduli jika dia seorang badut. Aku tidak peduli jika dia seorang pengawal. Aku hanya peduli bahwa dia adalah pahlawanku. Setelah beberapa hari, Raihan diperbolehkan pulang. Kami kembali ke rumahnya yang sederhana. Dan di sana, kami mulai membangun hidup baru. Dika Mahendra ditangkap polisi karena percobaan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara. Dan hutang-hutangnya harus dilunasi oleh keluarganya. Orang tuaku datang menemuiku. Mereka meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Mereka juga menceritakan kenapa mereka memaksaku menikah. Ternyata ayahku pernah memiliki hutang yang besar kepada ayah Dika. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk melunasi semuanya. Mereka sangat menyesal. Dan aku memaafkan mereka. Aurora juga datang. Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia juga menceritakan tentang kekasihnya. Ia ternyata sudah menikah dan hidup bahagia di Bali. Dan kekasihnya benar-benar kakak Raihan. Ia adalah orang yang membantu Raihan untuk melindungiku. Ternyata semua kekacauan ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua kebohongan dan sandiwara ini, ada sebuah kebenaran yang indah. Aku melihat Raihan sedang menyiram bunga mawar di taman. Ia terlihat sangat bahagia. Dan aku pun ikut bahagia. Aku berjalan ke arahnya. Ia tersenyum dan memegang tanganku. Aku mencintaimu, Amelia, bisiknya. Aku juga mencintaimu, Raihan, jawabku. Dan kami pun hidup bahagia selamanya. Cerita selesai. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kebohongan, sekecil apapun,
akan selalu membawa konsekuensi besar. Terkadang, kebenaran tersembunyi di balik hal-hal yang paling tidak kita duga, bahkan di balik riasan seorang badut. Cerita ini mengajarkan kita tentang ketulusan, pengorbanan, dan pentingnya kejujuran. Tak peduli seberapa rumit masalah yang kita hadapi, Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah ada bagian yang paling menyentuh hati kalian? Kalau kalian menyukai cerita ini dan merasa terhubung dengan perjuangan Amelia, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Beritahu kami adegan mana yang paling berkesan untuk kalian, atau apa pelajaran hidup yang kalian dapatkan. Like video ini jika kalian ingin melihat lebih banyak cerita inspiratif seperti ini. Setiap like dari kalian sangat berarti bagi kami. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru yang lebih seru dan mengharukan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.